Bapa kami yang ada di surga, kembali sukacita siang hari ini kami datang kepadamu beribadah sejatinya. Kami rindu Tuhan selalu. Kami butuh Tuhan setiap saat dan waktu, karena Tuhan adalah pencipta kami. Karena itu kami patutlah bersyukur, untuk bersyukur selalu, senantiasa berterima kasih atas kehidupan yang Kau berikan untuk kami. Terlebih roh-Mu yang masih ada di dalam kami, Tuhan. Jangan lepaskan roh-Mu dari kami, Tuhan. Jangan jauhkan kami dari roh-Mu, karena Engkau yang menciptakan kami. Engkau Maha Suci, Maha Kudus, Maha Mulia. Kami patutlah selalu memuji memuliakan nama-Mu, karena tak ada yang bisa kami berikan kepadamu, karena Engkau adalah segalanya bagi kami, kecuali mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Inilah kami Tuhan, inilah kami, inilah hidup kami persembahkan hanya kepadamu, dan mau mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat menjadi kehidupan bagi kami, menjadi rema, kekuatan dan pelita bagi setiap langkah kami. Apapun yang kami dengar dan baca, kiranya dari setiap pelajaran ini dapat kami ambil hikmah, dan juga agar menjadikan firman itu hidup di dalam kami juga. Karena Tuhan berkuasa di seluruh angkasa, di seluruh bumi, dan seluruh alam raya yang Kau ciptakan. Engkau meliputi segalanya Tuhan. Engkau selalu ada dan melihat apa yang kami buat. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Samuel 7 ayat 2 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa yang berbunyi demikian. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoreth dari tangan-tanganmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoreth, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, Kami telah berdosa kepada Tuhan. dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Saat mendengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang busuk, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer, katanya, Sampai di sini Tuhan menolong kita. demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Dan. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah pembacaan kitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mengerti, memahami sejarah dan perjalanan bangsa Israel dan juga tanah yang dijanjikan Tuhan, serta bagaimana Tuhan berperang untuk mereka, untuk melawan musuh-musuh Israel. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Israel, dan kita adalah Israel sejati di dalam Kristus Yesus yang adalah Israel sejati. Kita adalah anak-anak cabang dari Israel yang kini telah membuat Israel percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Israel yang hidup dan benar-benar nyata, menolong bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan anugerahnya yang besar untuk bangsa Israel juga kelak pada akhirnya akan dilihat oleh bangsa Israel dalam karyanya ketika dia datang kembali kedua kali, bahwa bangsa Israel akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran, serta kita semua yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan tidak binasa.
Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami setia kepadamu sampai pada akhirnya, dan kami tetap setia memikul salib sampai pada akhirnya. Kami akan tetap berpegang teguh pada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami akan tetap setia sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat Natal.